kembali ke usia tadi tuh, kan efektifnya diberikan ke yang usia 18 sampai. Betul. Tapi kalau misalnya nih suatu ketika ada itu kasus dari mana ya, diberikan di usia 18 ke bawah itu seperti apa? Tubuh kita itu punya alarm gitu. Diberikan di usia 18 ke bawah itu seperti apa? Oke, sebelumnya kalau untuk vaksin yang sekarang beredar ya, muncul bahkan ada yang terbaru Sputnik V itu memang belum ada yang ke 18 ke bawah ya Mas. Tapi kalau hemat saya artinya saya tidak ingin mendahului ilmu pengetahuan. Artinya kan kita kalau bicara harus ada basic data, ada EBM dan ada evidence base-nya. Nah, tapi kalau menurut saya, ketika kita berikan 18 ke bawah, respon yang mungkin akan terjadi berbeda. Bisa jadi, maaf ya. Kalau 1859, kita akan melihat efek samping yang paling nyeri, bekas suntikan. Karena kan otot ya, lebus keluar akan kram. Sepertinya nggak cuma vaksin ini aja, semua kan? imunisasi juga. Benar, ya, itu efek sampingnya di sini kan ringan. Kalau orang yang nggak pernah sih, mungkin orang yang awam atau udah lama vaksinnya zaman kapan, ketika dia disuntik lagi kan, ini jangan-jangan saya salah suntik macam nggak kadang ya. Padahal respon awal. Jadi kram, demam, ya karena kan kita masukin IG ya, wajar dong. Demam itu adalah respon lapisan paling awal ketika kita terpapar oleh vaksin. Jadi bersyukurlah kalau kita tuh demam. Ya dia nggak menunjukkan juga, ya, tapi artinya kita bersyukur bahwa tubuh kita itu punya alarm gitu, punya alarm untuk ngasih tahu, di dalam tubuh ini ada sesuatu yang asing, ya. Jadi kram, demam mungkin dialami oleh ya kelompok 1859. Bagaimana 18 bawah? Mungkin ada gejala hipersensitivitas, mungkin ya. Hipersensitivitas itu alergi yang berat. Artinya dia tubuhnya belum mampu menajah ya, menerima antigen yang sifatnya asing. Artinya nanti dia bisa saja alergi, mulai dari alergi ringan sampai berat. Alergi berat itu biasanya ya Mas, kalau mungkin juga pernah lihat bentol-bentolan seluruh tubuh, melepuh seluruh tubuh, karena sistemik ya, dalam sudah bentol-bentol seluruh tubuh, kolaps, ya kan, harus mengambil ICU dan sebagainya. Mungkin itu karena tubuh mereka tidak semumpuni tubuh kita. Kita juga nggak sembarangan. Nggak sembarangan, benar. Menurut saya kita tuh harus kita percaya gitu sama apa yang sudah diberikan pemerintah dunia, terutama dunia. Jadi kan kita ini sekarang bekerja keras ya semua dunia untuk mengentaskan di COVID. Artinya kita percaya pada prosedurnya, percaya pada produknya. Artinya kalau kita percaya, kita ikutin produknya. Kalau memang boleh untuk lansia, boleh nggak untuk ibu menyusui misalnya, boleh tidak untuk anak misalnya, kemudian hari boleh, jadi kita ikutin aja aturan mainnya seperti itu. Memang harusnya kan mengikuti ya. Masyarakat kita kan banyak yang mengikuti tapi mengikuti pemikirannya sendiri. Dalam tanda kutip ngeyel. Ya sih. Inovatif. Mungkin kreatif, inovatif kan yang mungkin kalau udah lama tanpa kayak memunculkan hal yang baru gitu, jadi ada pikiran kreatif juga kan gitu. Untuk mengembalikannya guys. Nah itu dia, jadi seperti tadi yang saya bilang, kita gitu ya, artinya gini Mas, kita itu katakanlah Indonesia aja lah, kita ini rakyat Indonesia kan pengennya berkontribusi dengan hal yang sekecil apapun. Bahkan kalau istilahnya kita cuman memberikan kontribusi, misalnya kita memberikan sedekah apa, memberikan makanan kepada sesama dan sebagainya, itu kan kontribusi yang kecil. Atau belajar dari mahasiswa.
bagi generasi penerus bangsa itu kan kontribusi yang kelihatannya kecil. Nah, sama dengan vaksin ini, apa sih kontribusi terkecil yang bisa kita berikan? Saya menganggap diri saya masih awam. Kontribusi terkecil yang saya bisa lakukan adalah saya mengikuti segala apa anjuran pemerintah, rekomendasi termasuk vaksin, imunisasi saya akan ikuti, saya akan percaya dengan segala itu. Artinya saya percaya betul 100% bahwa pemerintah tersebut tidak memikirkan positif negatifnya. Jadi tidak perlu ada keraguan di dalam hati masyarakat bahwa ini akan begini begitu ya. Kita percaya bahwa sebelum ini keluar, vaksin ini keluar, itu udah gerbangnya banyak banget gitu. Yang jagain banyak banget, mulai dari prosesnya, orangnya, expertnya di sana, itu yang istilahnya yang nyaring ya, istilah kalau kita kayak tepung itu udah kayakannya udah banyak banget sampai kita dapat produk yang paling bagus, paling halus, paling baik. Dengan masyarakat kita kan ya. Iya, nggak bakalan. Maksudnya perlahan-lahan. Makanya edukasi vaksin tidak pernah berhenti ya. Kalau teman-teman lihat dokter-dokter di IG juga ada dokter Dirga Rambe itu, beliau juga tidak pernah berhenti untuk edukasi vaksin. Ya, saya rasa juga tenaga kesehatan yang lain tidak pernah berhenti untuk mengedukasi vaksin. Jadi harapan kita pelan-pelan nih, kontribusi kita yang kita lakukan hari ini pun kita diskusi bisa deh nyampe nih, walaupun ya cuma jawil gitu lah istilahnya, nggak masalah. Yang penting pelan-pelan kita sampaikan yang benar ya, bukan sampaikan yang salah ya, yang benar supaya mungkin tergugah untuk ikut partisipasi. Dan tentunya pemerintah juga nggak akan sembarangan ambil keputusan ya. Benar. Sudah banyak sekali pertimbangan sampai akhirnya direalisasi. Benar. Teman-teman kan bisa ngerasa ya jadi seorang organisator, seseorang yang mengendalikan suatu organisasi, sama kayak pemerintah pusing ya. Pusing. Mau ambil katakanlah ini ya, materi sumbernya siapa ya, mau hari apa, gimana, itu kan pusing ya. Kita akan memilih jalan yang paling minimal resikonya, ya nggak sih? Paling sedikit kerugiannya, baik bagi teman-teman, baik bagi yang datang juga narasumber. Nanti yang dipikirkan juga, dan yang diambil terakhir kali keputusan ini yang paling baik dari keputusan yang pernah ada. Pilihannya. Benar. Ya atau mungkin masyarakat Indonesia 250 juta mau ikut berpikir sih, saya rasa. Aduh, ada yang mau cari kerja juga ya kan, betul banget. Ada yang juga harus sekolah, bekerja dan sebagainya. Masa mau ikut mikirin? Pusing. Benar, nggak jalan ya kayaknya. Kebanyakan yang mikir usulannya terlalu banyak, kalau dipilah-pilah sendiri terlalu banyak juga pusing aja. Benar banget. Just istilahnya pemerintah aja yang seperti itu isi kepalanya udah beda ya. Kan jadi mungkin ada yang kita sayangkan satu kasus yang pernah naik, kasus dari ibu DPR yang tiba-tiba beliau dipaparkan, mungkin kita tahu ramai sekali ya kasus ibu tersebut, anggota komisi 7 DPR yang menekan juga mengesahkan bahwa boleh kita ambil vaksin ini. Vaksin yang hadir malah nggak mau, boleh nggak mau suntik, itu kan ya gimana ya, udah PHP ya, boosting ya mungkin kategorinya gitu. Udah ya deh saya sahkan, katanya pas datang nggak, saya nggak mau gitu. Untung aja hadir ya, tiba-tiba menghilang gitu ibunya tahun kali ini kita mau. Jadi ya ibaratnya ya sumbangsi kita itu benar-benar hanya patuh udah apa yang direkomendasi. Siap. Iya. Contohkan. Boleh dong. Oh iya, ini ada pertanyaan dari teman saya atau kita semua yang ada di daerah 3T. Oke. 3T-nya di mana? 3T-nya di suatu daerah di Jawa Barat. Untuk spesifiknya tidak akan saya sebutkan. Oke. Di Laut Jawa. Intinya masih di Pulau Jawa. Oh iya. Jadi di daerahnya itu
entah itu tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, itu dalam tanda kutip tidak mendukung semua program pemerintah COVID ini, dan menjadikan masyarakatnya itu juga anti dengan informasi-informasi. Bahkan kemarin kabar terakhir itu ketika ada pemeriksaan swab, itu justru seluruh warga desanya kabur. Takutnya, mungkin mereka berpikir takutnya di-COVID-kan oleh petugas kesehatan ini. Nah, padahal kita tahu sendiri kalau tokoh agama dan tokoh masyarakat itu pengaruhnya sangat besar juga. Nah, peran kitanya seperti apa untuk mungkin kita bisa terjun langsung, kita memberikan penjelasan kepada tokoh masyarakatnya atau bagian kecil dari masyarakat. Betul, ya. Dan ini kasus yang saya pribadi baru tahu ya Mas ya. Makasih nih, artinya ini informasi yang baru. Ini cerita langsung atau cerita langsung ya? Berarti temannya mengabdi ya di sana, maksudnya kerja ya? Kebetulan teman saya itu emang asli desa situ dan berkuliah di Wijaya. Oke, berarti Pulang karena waktu itu mendaftar di program kampus mengajar, jadi dia mengajar di sana. Oke. Berarti posisinya sekarang bukan kerja ya? Bukan, tapi masih mahasiswa. Oke, ya. Dia cerita ya. Bagus banget tuh ceritanya. Mungkin ini sudah pernah up juga di media, tapi saya belum baca. Benar kata Mas Adi, artinya pemuka agama dan masyarakat itu influence-nya gede banget ya. Bahkan istana aja, Pak Presiden Jokowi aja pernah tuh mengundang selebgram atau yang lainnya sebagai tokoh-tokoh yang influencing, bisa merubah atau mempengaruhi ya. Waktu zaman awal kita lockdown itu harus 3M itu disampaikan sama si selebgram. Nah, jadi menurut saya begini, saya yakin di daerah tersebut sebenarnya sudah ada para profesional kesehatan yang baik secara langsung, artinya dia hadir secara fisik, maupun yang secara non fisik, misalnya dengan selebaran, dengan Zoom meeting virtual, dengan mungkin brosur-brosur dan sebagainya, penyampaian di rapat dan sebagainya. Saya yakin itu sudah dilakukan. Ya, artinya pemuka agama, tokoh masyarakat ini itu artinya sebenarnya sudah pernah dapat informasi itu. Saya yakin. Hanya saja kembali lagi tadi ya, mungkin kreatif dan inovatif, artinya mereka punya pemikiran sendiri, pemikiran ideologi sendiri. Kita tahu ada sifat-sifat seseorang yang bisa dikatakan idealis ya. Artinya kalau saya mau A ya A, gak usah paksa-paksa saya jadi B. Kalau saya mau ini ya kamu jangan kasih saya tawaran yang lain. Ini udah jadi pilihan. Itu ada orang seperti itu. Artinya apa? Ideologi mereka ya menolak dalam artian saya nggak mau pakai ideologi itu, saya nggak mau pakai paham itu, ini paham saya yakin dengan ini, saya tidak yakin dengan vaksin, saya yakin diri saya sendiri, mungkin ya. Artinya kalau kita sudah bicara tentang ideologi, pemahaman atas diri sendiri, kepercayaan pengertian atas dirinya sendiri, ya sulit sih Mas ya, saya bisa katakan sulit. Mau kita paksa, nyatanya vaksin itu bukan sesuatu yang wajib. Presiden tidak pernah mengatakan itu wajib, Menkes tidak pernah mengatakan itu wajib. Ya, pun juga tidak pernah ada statement hak. Hak itu artinya kita bisa milih ya. Saya mau duduk di sini lah, saya mau duduk di sini, itu kan hak ya. Itu juga tidak. Jadi vaksin itu kewajiban bukan, hak juga bukan. Artinya secara tertulis, secara nota itu tidak pernah ada. Tapi direkomendasikan iya. Ya, itu artinya kalau direkomendasikan, kita orang awam mengartikannya boleh iya, boleh tidak ya. Sama kayak kita misalnya mata kuliah pilihan, DPN bilang, "Udah saya rekomendasikan A, B." Apa? Saya mau C. Boleh dong. Kan juga rekomendasi. Jadi yang terjadi pada proses kelompok itu mungkin seperti itu.
menganggap itu bukan kewajiban. Pemerintah tidak pernah bilang wajib, itu juga itu adalah hak. Kalau hak kalau direkomendasi aja. Nah, tapi sekali lagi karena kejadiannya dan di lapangan seperti itu, nyatanya yang paling banyak, yang paling besar dan kontribusi kecil yang bisa kita lakukan lagi-lagi adalah edukasi. Salah satunya kalau kita seperti ini, kalau yang di lapangan mungkin lanjut. Jadi jalan paling 50-50-nya atau jalan yang paling birokrasi paling birokrasi yang adil lah ya bagi saya dan Anda itu adalah edukasi. Anda bisa terima, saya sudah kasih, ya kan, saya sudah kasih, Anda beli. Gitu. Ya. Agak-agak berat ya. Iya, sebenarnya berhubungan dengan ideologi dan persepsi orang. Benar. Tidak semudah membalik bebek goreng. Iya, benar. Apalagi mungkin merasa bahwa saya itu tokoh agama loh di sini, saya tokoh masyarakat. Anda itu siapa? Anda itu asing ya di sini. Anda tuh datang rumahnya dikasih bawa barang asing misalnya gitu ya. Iya, mungkin artinya saya tidak menjadi seperti itu, tapi mungkin dalam pemikirannya bahwa ini ideologi saya orang yang sudah lama di sini, saya tahu daerah ini, Anda jangan. Mungkin seperti itu. Tapi ya sekali lagi tidak berhentinya edukasi. Penting. Harus terus. Ibaratnya kita edukasi itu iklan, jadi mengenalkan hal positif yang kami punya. Entah itu diterima atau enggak, atau diterimanya kapan. Iya, betul banget. Karena kita berikan secara terus menerus. Betul. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira efektivitasnya itu berapa lama dari vaksin? Wah, ini dia yang banyak. Beberapa pertanyaan seperti ini juga banyak bermunculan beberapa belakangan ini ya. Karena kan kita sudah jalan ya, vaksinnya sudah ada yang dapat dosis full juga 2 kali, ada yang baru 1 juga. Nanya nih, kalau saya udah 2 kali, seberapa lama sih kita akan terlindung? Contohnya influenza. Vaksin flu itu setahun sekali mas, jadi kita bisa ambil ya tidak setahun sekali. Pilihan. Iya. Nah, sampai sekarang para peneliti, experter dan lainnya profesional itu belum bisa memastikan seberapa lama. Karena ibarat kata ini masih ongoing. Ongoing itu proses. Sedang dinikmati, tapi sedang dilancarkan ke satu dunia. Artinya para pengamat kita, peneliti kita, para profesional itu sedang mengamati besok nih satu dunia ini kedepannya bakalan bagaimana, terutama yang sudah 2 kali dosis ya, diamati apakah dalam 2 kali dosis ini katakanlah ya misal 3 bulan 6 bulan aman, tidak ada terekam jejak dia terkena COVID-19. Nah berarti bisa efektifnya sampai 6 bulan, bisa dilihat lagi sampai tahun depan dia good, tidak terpapar, padahal dia sudah bekerja seperti biasa, belajar, pergi kantor dan sebagainya, good. Oke, berarti efektifnya. Sehingga kalau ditanya sekarang, jawabannya belum ada. Soalnya masih dalam pengamatan, masih diamati. Jadi yang sudah selesai 2 dosis itu sebenarnya kita semua dalam proses pengamatan oleh expert, ya. Dari semua jenis vaksin, apapun itu jenis vaksin, sedang dalam proses pengamatan seberapa baik vaksin. Gitu. Soalnya uji klinisnya sendiri tahap 3 aja nunggu semuanya terkena semua. Benar. Oke, selanjutnya kan kalau sudah divaksin COVID nih, terus kemudian mungkin ada suatu kemungkinan harus ke luar negeri atau suatu daerah yang memiliki penyakit yang endemik di sana. Itu apakah bisa melakukan vaksin, contohnya vaksin flu? Boleh. Jadi apalagi mungkin ini ada satu edukasi juga yang saya baca dari Kementerian Kesehatan. Ada pertanyaan, kan tadi ya anak-anak 0 sampai 2 tahun itu vaksinnya rigid ya, artinya banyak di 24 bulan itu mereka harus terima sekian banyak vaksin yang dijadwalkan. Ada ini nih, orang tua kan pada takut dong ke
rumah sakit, ke klinik, macam-macam. Nanti kalau sudah bawa, ya. Apa yang saran dari dokter? Tidak, tetap dilanjutkan. Silakan. Boleh dengan cara di pabrik rumah, lebih amat ya. Kalau di pabrik rumah itu kita tidak perlu beli banyak. Cukup dokter satu, mungkin ada perawat, suntik, selesai pulang. Ya, jadi bisa dengan cara seperti itu. Atau kita pilih hari yang mungkin enggak. Pilih klinik yang sepi juga. Pilih dokter yang praktek juga. Sebenarnya banyak cara. Nah, jadi boleh. Jadi itu salah satu contohnya karena di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada larangan untuk memberhentikan atau vaksin yang harus diberikan. Harus terus diberikan dengan cara-cara yang aman. Jadi aman, tapi harus tetap Kondisi. Itu. Mungkin kita break dulu. Boleh, siap. Mata saya perih. Iya benar. Di sini aja. Kita lanjut. Boleh. Isinya udah agak hangat sekarang. Udah jinak. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bu. Boleh. Apakah orang yang sudah divaksin COVID-19 masih dapat menularkan virus corona? Masih. Jawabannya masih. Jadi sebelum menularkan, pasti dia harus tertular dulu. Masa dia menularkan sesuatu yang dia tidak ada. Jadi orang yang sudah divaksin dengan COVID-19 itu dia masih mungkin pertama tertular. Ya, jadi dia tertular dulu. Tergantung sistem mekanisme tubuhnya tadi bagaimana. Jika amat baik, plus mati virusnya. Oke. Atau yang kedua, masih ada tapi dia ringan. Nah, masih adanya ini dia punya potensi untuk menularkan ke yang lain. Jadi misalnya saya OTG tanpa gejala, tapi saya bawa, ya bisa saya menularkan ke sekeliling saya. Gitu. Nah, inilah mengapa pemerintah itu tetap merekomendasikan untuk menjaga 3M protokol kesehatan, walaupun kita sudah vaksin, masker, menjaga jarak, cuci tangan. Karena itu ada kesempatan tertular dan menular. Masih bisa punya kesempatan jadi OTG ya? Masih. Punya kesempatan tapi kesempatan yang tidak baik. Iya, benar. Kesempatan yang ditolak ya. Kalau kita jual beli kesempatan dicari-cari ya. Ini sebenarnya. Gitu. Oke. Apalagi ya? Tadi tuh kepikiran, cuma lupa kata dulu. Gimana? Kita boleh searching dulu, boleh. Oh iya, kalau ada hoax tuh Bu. Oh. Hoax di internet kan banyak kali. Iya. Kita nyari vaksin, beritanya. Benar. Contohnya tadi kayak di pertanyaan itu, setelah divaksin ternyata koma dan meninggal. Ada juga vaksinnya ini nggak aman nih karena ada segala macam. Ada juga yang mengatakan vaksinnya yang dipakai oleh pemerintah khususnya Bapak Presiden dengan masyarakat umum itu dalam tanda kutip dosisnya berbeda. Ya. Banyak banget ya hoax begitu ya. Ada lagi yang mungkin yang paling ekstrim mengatakan bahwa di dalam vaksin itu dikasih chip katanya. Dikasih chip supaya kita bisa dimata-matai atau ya something lah. Oke, meluruskan satu persatu ya hoax yang seperti itu. Yang pertama, vaksin yang diterima Pak Presiden Joko Widodo. Oke. Maaf kalau saya salah. Ya. Jadi begini, dari PT Bio Farma, dari temannya yang ada di sana, jadi beliau mengatakan seperti ini. Vaksin yang pertama kali masuk ke Indonesia itu memang vaksin single dose. Single dose itu diberikan 1 kali. Kalau sekarang kita kan 2 kali ya. Hari ini kemudian nunggu 14 atau 21 hari suntikan kedua. Nah, yang pertama kali masuk ke Indonesia itu single dose. Kenapa single dose? Karena ditujukan untuk tenaga kesehatan yang ring 1, yang langsung
apa namanya itu ya. Jadi untuk tenaga kesehatan single dose diberikan. Nah, mungkin saja yang diterima Pak Joko Widodo itu sama dengan yang ring 1 ini tadi, karena kan vaksin pertama kali yang landing di Indonesia. Nah, jadi kalau dikatakan berbeda itu berbedanya di sana. Tapi secara isi itu tidak berbeda, hanya dibedakan dosisnya saja. Kenapa? Karena yang tenaga kesehatan itu kita inginnya mereka langsung dalam sekali injek itu full cover, full pelindung. Nah, kalau untuk masyarakat yang lain, kenapa kita berikan 2? Yang kedua ini tuh sifatnya booster. Nah, jadi kalau yang pertama itu inisial itu seperti pendorong. Ibarat kata kalau kita buka laptop, itu kan ada loadingnya dulu, benar. Nah, itu tahap pertama. Dosis kedua itu di booster. Booster itu artinya bukan menduplikasi, tapi memultiplikasi, memperbanyak kekuatan yang sudah ada di suntikan pertama. Saya rasa itu yang kemudian dikatakan berbeda. Terus kemudian ada juga tadi yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu sedikit ya? Aman bukan. Tadi presiden berbeda, terus Fox yang saya rasa tadi kayaknya isi. Terus setelah disuntik ada yang yang tinggal itu tadi. Nah, begini, di dalam vaksin itu sendiri itu dia komponennya ada 3-4. Yang pertama antigen itu sendiri, artinya si senyawa asing itu pelarut, ya nggak mungkin dia padat sendiri gitu. Artinya dia di dalam botol segitu sendirian nggak mungkin. Pelarut, pengawet itu harus dong, dia didistribusikan dari Cina ke sini, nggak mungkin melempar batu gitu nyampe, enggak dong, ya kan butuh berhari-hari ya, butuh shipping dan sebagainya. Artinya dia butuh pengawet. Nah, jadi di dalam vaksin itu sendiri itu memang bukan hanya senyawa asingnya saja, tapi ada komponen-komponen tambahan yang fungsinya untuk menstabilkan si vaksin ini. Makanya Mas, distribusi vaksin itu harus dalam low temperature. Yang paling rendah itu sampai minus 20 derajat. Jadi itu udah kayak semuanya freezer ya, minus 20 beku. Ya betul. Kalau untuk yang kita pakai ini itu 2-8. Jadi ya dingin, tapi ya suhu kulkas ya 2-8 dingin. Khusus yang USA, Moderna sama Pfizer itu malah min 20. Jadi dia memang dalam shippingnya, dalam distribusinya memang lebih besar biayanya, karena penyimpanannya harus ada tempat yang bisa mendinginkan sedingin. Nah, jadi memang betul vaksin itu isinya bukan hanya senyawa antigen ya, tapi banyak komponen-komponen lain. Itu yang perlu diluruskan. Terus kemudian tentang chip dan sebagainya, ya mungkin masyarakat kita punya kekhawatiran, tapi kekhawatirannya sedikit over gitu kali ya, sehingga menimbulkan imajinasi yang menimbulkan konspirasi yang mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalau saya pribadi, saya rasa itu tadi saya selalu kembali kepada karena mungkin latar belakang kita juga kesehatan, kita tahu bagaimana sulitnya ini bisa launching gitu ya, sehingga tidak ada pemikiran saya sampai ke chipnya yang mata-matain dan sebagainya. Kita setuju, maksudnya kita bersangka baik pada apapun. Ada chipnya juga sekecil apa? Iya, betul. Artinya ya artinya apapun konspirasi yang ada di luar sana memang hak sih ya untuk percaya ya tidak, tapi demi cepatnya meredah, kita kan juga pengen balik seperti Wuhan aja udah bisa clubbing kok ya kan, Wuhan udah bisa clubbing, udah bisa ngadain konser 50.000 orang dan sebagainya. Kapan kita seperti itu ya, artinya kapan kita bisa bebas ke sana kemari, kapan kita bisa berkumpul dalam jumlah yang besar. Artinya salah satu caranya itu vaksin.
menurut saya begitu. Tadi jelaskan komponen-komponennya, Benar. terus ada tahapannya juga. Kalau kan tahapan klinisnya tadi, kalau tahapan pembentukannya atau pembuatannya sendiri Nah, tahapan pembentukan ini sebenarnya yang mungkin agak berat dalam artian ketika mendengarkannya ya, ketika kita bicara mengkaji itu memang agak berat. Mungkin masyarakat awam yang tidak pernah sama sekali ketemu dengan pelajaran mikrobiologi mungkin akan menerima penjelasan saya lebih sulit. Tapi saya akan berusaha menyampaikannya dengan cara yang sederhana. Ya. Jadi vaksin itu dasarnya ada 3, berbeda-beda. Yang pertama, kita ambil seluruh bagiannya. Ini vaksin, ini virus. Ambil semuanya, seleb, ya. Itu cara 1. Cara 2, ini vaksin, kita ambil bagian yang spesifik pada dia. Misalnya seperti saya, contohnya jilbab, spesifik pada saya. Ini contoh aja ya, tapi yang diambil jilbab saya. Atau misalnya spesifik pada saya jemaah, tangannya gitu. Sama seperti pada virus, dicari yang spesifiknya dia nih, membedakan dia dengan yang lain. Itu yang diambil. Cara ketiga, ini virus utuh, kita ambil DNA saja. Atau gampangnya materi genetik, ya. Sebenarnya tidak hanya DNA-nya saja, mRNA-nya juga bisa. Materi genetiknya, intinya adalah gennya kita tarik. Jadi ada. Nah, dari sini udah ada beda 3 ini akan di breakdown. Kalau kita ambil keseluruhan vaksin yang hidup nih, masih lihat ambil, itu ada 3 cara. Yang pertama kita bunuh, mati benar-benar mati yang dia tidak bisa hidup lagi. Masukkan ke dalam botol vaksin, diformulasi dengan tadi pengawet, dan stabil, larut. Cara kedua, yang masih menggeliat-geliat tadi, kita lemahkan kekuatannya. Artinya kalau dari 100%, turunkan 50% atau bahkan di bawah. Itu boleh. Yang ketiga, kita menggunakan viral vector. Viral vector itu, ini virus, masih menggeliat-geliat. Kita tumpangkan. Tumpangkan itu apa ya bahasa Indonesia yang gampang dimengerti? Kita ikut sertakan dia ke satu virus yang awam dikenali tubuh manusia. Jadi ibaratnya kita ikut serta tempelkan. Nah, tempel. Apa virus yang awam dikenali manusia? Virus flu. Siapa yang tidak pernah kena flu? Ya, itu sudah awam. Jadi dia ditumpangkan, ditempelkan ke virus flu. Nah, itu yang kalau kita pakai vaksin utuh, virus utuh maksud saya. Tadi ada yang kedua, kita ambil spesifiknya apa? Sebelum masuk situ, tadi kan untuk cara yang pertama itu virus utuh dicampurkan dengan beberapa bahan tadi, lalu langsung diinjeksikan berarti? Iya, benar. Ya diformulasi dulu. Diformulasi, jadi baru boleh injek. Artinya, kalau misalnya ada seorang yang diinjeksikan pada saat imunitasnya tidak baik, misalnya pada saat kondisi tubuhnya drop, itu justru bisa positif. Positif COVID-19 maksudnya? Yeah. Gini, nah pada pelaksanaan imunisasi, bagi teman-teman juga mungkin yang pernah ikut serta ataupun malah divaksin, lapisannya itu banyak banget, Mas. Dari masuk kita ke daftar dulu, selesai daftar, masuk lagi, daftar itu 2 kali proses. Daftar selesai, di sana itu akan ditanya, lagi sakit atau tidak, lagi konsumsi obat atau tidak, terus kemudian pernah positif COVID-19 atau? Wah, itu pertanyaannya banyak banget. Jadi sebelum kita itu dapat injeksi, itu difilter banget. Kalau kita lagi sakit tuh nggak boleh, harus sembuh dulu. Jadi tidak boleh dalam keadaan hipertensi, tidak boleh dalam keadaan imun tubuh yang drop, ya. Tidak boleh sedang menggunakan obat. Jadi harus clear. Hari itu dia dalam kondisi prima, fit, ya. Kalau itu sudah masuk, cek kanan dan sudah oke, baru dia boleh
divaksin. Nah, sehingga memang pada penggunaannya, pada prosesnya nggak bisa pada orang yang ibaratnya nggak fit, tidak dalam kondisi prima, tidak fit, harus dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak dalam mengkonsumsi obat. Artinya pasien dengan komorbid tidak boleh. Tidak boleh. Setahuan saya tidak boleh. Ya, jadi gini, komorbidnya itu mungkin bukan ke komorbidnya, tapi lebih ke kondisi dia saat itu. Misalnya dia punya hipertensi, punya diabetes. Nah, hari itu kok dilalah itu kayak bahasa Indonesia kebetulan gitu ya. Dia tekanan darahnya tidak tinggi, padahal itu hipertensi. Kok dia diabetesnya tidak normal, sedang kan boleh. Jadi sebenarnya yang dinilai adalah kondisi dia hari itu. Walaupun memang ada pertimbangan bahwa dia punya hipertensi, dia punya diabetes mellitus. Yes, memang ada pertimbangan di sana. Tapi dilihat hari itu dia kondisinya bagaimana. Kalau hari itu tekanan darahnya tinggi, dia harus pulangkan. Gitu loh. Begitu. Kalau setelah diinjeksi, mungkin injeksinya pagi, ya. Penyuntikannya pagi, sorenya ternyata kumat. Oh, it's okay, nggak ada masalah. Jadi ketika karena lapisannya itu adalah pada saat pemberian. Jadi biasanya nanti setelah kita diberi injeksi vaksin itu, kita akan disuruh tunggu sekitar 30 menit untuk menilai apakah ada efek samping bawaan. Nah, tapi setelah itu kita bisa beraktivitas seperti biasa dan bergerak. Ya, artinya kalau sorenya ternyata dia kumat hipertensinya, diabetesnya kumat juga, ya tinggal konsumsi lah obat. Kan ya. Berarti habis disuntik nggak pulang, tunggu assessment 30 menit ada assessment. Tadi Bu, yang virusnya dilemahkan. Nah, jadi tadi sudah 3 ya, ada yang ditumpahkan. Ada yang kedua nih, kita ambil yang spesifiknya. Tadi saya bilang, jilbab yang kalau ada manusia, apa nih yang paling spesifik? Yang paling membedakannya. Kita ambil bagian itu. Biasanya juga sih kita tumpangkan. Biasanya dia ditumpangkan ke bukan ditumpangkan. Kalau ini tidak ditumpangkan, jadi benar-benar diambil spesifiknya terus diformulasi injeksi. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, nah ini teknologi terbaru yang belum pernah dilakukan oleh vaksin apapun. Apa vaksin yang kita lihat teman-teman? Polio, DPT, BCG, meningitis, ya semuanya itu tidak pernah menggunakan teknologi terbaru, yaitu menggunakan materi genetik. Inilah yang digunakan vaksin dari Pfizer dan Moderna yang dari Amerika Serikat, yang diklaim oleh mereka. Ya, maksudnya mereka itu artinya pembuat produsen. Iya, produsen itu diklaim punya efektivitas 90% ke atas. Wow, di mana vaksin yang lain ya itu efikasinya 65, 70, 80 mentok, kebanyakan di bawah itu, ya. Ini dia mengklaim bahwa dia bisa 90% ke atas. Jadi salah satu tadi contohnya produknya adalah dari Pfizer dan Moderna, dulunya dari Amerika Serikat. Masalahnya adalah karena ini produk baru, teknologi paling baru yang tidak pernah diaplikasikan sebelumnya, kita tidak tahu efek samping yang akan terjadi apa, ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa efek sampingnya adalah alergi. Kalau kita pakai vaksin yang lain, yang bukan teknologi terbaru, itu jarang ada alergi. Jarang sekali kasusnya. Ya paling tadi yang umum adalah demam. Itu juga demam umum ya, sangat. Tapi kalau pakai teknologi terbaru ini ada yang bilang rentan terkena alergi sensitif gitu. Nah itu yang membuat si vaksin dengan teknologi terbaru ini itu ya mungkin ada hoaxnya juga di masyarakat gitu, yang muncul hoax yang bisa jadi sakit lah, efek sampingnya parah lah apa, karena dua teknologi terbaru ini yang dipakai masih baru sekali ya. Bahkan AstraZeneca yang dipakai sekarang yang baru saja landing
beberapa waktu yang lalu dan sudah disuntikan juga ya ke lansia. Kalau saya tidak salah saya baca berita AstraZeneca itu ada beritanya efek samping menyebabkan penggumpalan darah, blood clot. Oke, penggumpalan darah. Jadi penggumpalan darah atau bisa juga bleeding pendarahan. Jadi ada dua kemungkinan, bisa pembekuan, bisa pendarahan. Gitu. Jadi masyarakat diharapkan untuk segera periksa jika ada tanda-tanda dari pembekuan atau bleeding ini. Nah, tapi apakah ini pasti? Enggak. Ini itu kasus yang jarang sekali, jarang. Jadi bisa dipastikan vaksin ini itu aman. Hanya dari produsennya mau bilang ada kasus yang jarang terjadi pembekuan darah atau bleeding. Tapi kalau kita sudah tahu tanda-tandanya apa ya, pembekuan darah itu misalnya nyeri pada dada, sesak nafas, karena O2 tidak jalan ya. Kalau membeku itu artinya pembuluh darah di sini beku nggak jalan ya darahnya. Jadi gejala yang bisa dirasakan itu nyeri dada, sesak nafas, kaki mungkin lemah ya, tidak bisa berjalan. Nah itu segera konsultasi, segera ditangani. Kalau bleeding jelas, kalau bleeding misal gusi berdarah adanya, atau mungkin kalau ada yang GERD, gastritis misalnya ada yang mungkin bisa sampai minta darah. Itu tanda-tanda yang harus diwaspadai. Tapi kasusnya sangat kecil. Saja tetap harus bisa. Betul. Tapi dari yang sudah terjadi itu enggak. Kasusnya malah katanya efek sampingnya mengantuk, nafsu makan menjadi tinggi gitu ya. Padahal vaksin-vaksin sebelumnya tidak pernah ada efek sampingnya seperti itu. Tapi ini efek sampingnya memang beda gitu. Dari yang kita pakai adalah Sinovac, dari Sinovac itu Biovac itu memang efek sampingnya begitu. Makan banyak sama mengantukkan. Tapi mungkin terjadi efek samping yang nggak tahu. Nah, itu dia. Sebenarnya dari produsennya itu tidak pernah menyampaikan ada efek samping ini, gitu. Artinya mereka menyampaikan sesuatu yang general, demam, nyeri pada ini, atau mungkin ada merah-merah dikit pada bekas suntikan. Nah itu mereka menyampaikan yang umum, karena mereka masih pakai teknologi yang lama, yang seperti polio, flu. Mereka masih pakai teknologi yang sehingga tubuh kita kan sudah pernah kena vaksin polio, flu, sehingga kita lebih bisa menerima ketika ada vaksin COVID. Jadi efek sampingnya lebih ringan. Sedangkan kalau yang tadi yang teknologi terbaru memang kita kan udah terpapar ya, baru kali itu misalnya dapat vaksin jenisnya itu, teknologinya itu, mungkin aja kita tubuh kita menjadi bangun tiba-tiba mulai, kenapa nih ada senyawa baru? Maksudnya beda lagi. Iya benar. Kalau untuk ibu hamil atau menyusui boleh nggak? Nah ini dia. Ibu hamil dan menyusui di uji klinis belum ada. Belum. Jadi mereka memang belum melakukan uji klinik pada kelompok ibu hamil dan menyusui. Jadi benar-benar terbatas, hanya pasien 18 sampai lansia dalam kondisi yang sehat ataupun mungkin ada penyakit komorbid dan sebagainya ya. Jadi itu. Di luar itu pediatrik, anak-anak dan ibu hamil menyusui mereka belum sampai ke sana. Sehingga makanya kenapa di tapisan awal itu di form screen awal ditanya sedang hamil atau sedang menyusui. Itu menjadi tapisan awal untuk sepertinya belum diberikan dulu ya Bu, karena sedang dihindarkan dulu. Iya. Ada benar. Kalau hamil sampingnya. Betul. Kalau hamil kan bisa kejadian. Yang disuntik memang ibunya, tapi kan darahnya jalan satu saluran. Nanti apakah bayinya siap menerima vaksin? Kalau ibunya siap, ya udah dewasa.
janinnya siap tidak menerima vaksin. Siapa yang tahu kan? Itu bisa jadi. Kalau yang menyusui sama, karena ada kemungkinan dia tersekresi keluar lewat ASI. Bayinya apakah siap menerima itu? Belum pernah ada penelitian. Rumit ternyata. Rumit tapi kita coba pahami secara sederhana, gitu ya. Artinya secara bijak dan baik, jalannya yang mana nih yang bagus gitu ya kita. Oke. Ya, masih ada titipan pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Nanti kalau ada di kolom komentar boleh Bu? Boleh banget. Jadi nanti mungkin kemarin saya udah pesan juga ya sama Mas Dari ya, sama Mbak Tisa lagi. Jadi ketika ini live nanti ditayangkan di upload. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan, jadi teman-teman audiens yang punya pertanyaan boleh sampaikan pertanyaan ini di kolom komentar. Nanti minta tolong sama teman-teman organisator dari sini untuk mencari yang paling bagus 2 atau 3 yang paling bagus nanti akan saya jawab, dan yang akan saya jawab itu mendapatkan souvenir ya. Souvenirnya berupa voucher pulsa ya. Nanti saya akan serahkan kepada teman-teman, nanti biar teman-teman yang mendistribusikan ya. Ya. Oke, mungkin itu dulu Bu. Siap. Terima kasih Mas Daru sudah mengundang saya. Yang maaf kalau pengetahuannya masih rendah sekali, masih sempit sekali, masih segini aja. Kita bicaranya masih yang kecil-kecil lah. Ya, kita mungkin belum bisa bicara di forum yang besar, yang didengar oleh para experter, tapi saya yakin teman-teman di sini itu, apalagi di bulan yang suci ini ya, di bulan yang baik ya bagi siapapun, artinya kita kecil tapi kita ingin membawa kontribusi yang besar. Gitu, saya yakin artinya apa yang kita tanam hari ini kembali ke kita juga yang ada. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Sama-sama, saya yang terima kasih banyak sudah didapuk sebagai nominasi awal ya di podcastnya Yumika. Padahal mungkin Yumika bisa undang dosen sendiri ya, malah ini ekspor dari prodi farmasi gitu. Jadi saya merasa senang juga. Dan pembahasannya tadi ya lumayan. Iya. Dan kalau saya pasti masyarakat awam bisa. Ya, insya Allah saya pengennya seperti itu. Harapan kami juga kan dengan konten-konten kami Siap. Bisa merangkul masyarakat awam untuk mengupgrade derajat kesehatan. Benar, sukses. Saya dukung untuk proker-proker yang approach kepada yang in sekarang, macam podcast gitu. Nah, itu saya dukung banget kalau ada orang yang seperti itu. Terus nanti itu saya dukung banget. Kalau ini bisa rutin ya. Saya tahu waktunya pasti ya teman-teman mungkin akan siap. Jadi di lain kesempatan nanti Bu. Siap. Apapun insya Allah kalau misalnya saya bisa jawab, saya diperlukan ya. Ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Nanti ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Ada 2 nominasi terbaik nanti yang mendapatkan software dari Bu Nadia. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.